warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Prananda. Saya dari kelompok 4 sebagai ketua sekaligus moderator yang memimpin jalannya diskusi pada sore hari ini. Yang pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri Ilham Prananda sebagai ketua. Yang kedua, Dehan Rahmatohorik sebagai anggota. Yang ketiga, Fahrul Roji sebagai anggota. Yang keempat, Husnul Fauzin sebagai anggota. Yang kelima, Muhammad Jauza Arkananta sebagai anggota. Dan yang keenam, Ramadan Furqon sebagai anggota. Materi yang akan kami bahas pada hari ini yaitu tentang fungsi pengendalian atau pengawasan. Yang pertama-tama, materi yang akan saya bawa yaitu tentang pengertian pengawasan atau pengendalian. Menurut Murdik 1996, pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan oleh organisasi, berapapun luas dan rumitnya suatu organisasi. Menurut paham klasik, pengawasan adalah suatu proses yang bersifat memaksa agar kegiatan pelaksanaan dapat disesuaikan dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan berfungsi sebagai alat untuk memantau aktivitas kegiatan manajemen yang dimulai dari memantau dan menilai perencanaan dan pelaksanaan, untuk kemudian melakukan perbaikan serta pencegahan agar kesalahan dan penyimpangan tidak terulang. Menurut Wirnardi 2000, pengawasan adalah semua aktivitas yang dilakukan atau dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Pengawasan pada dasarnya diartikan sepenuhnya untuk menghindari kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan, tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja telah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendekati sejauh mana kebijakan pemimpin dijalankan dan sampai jauh mana penyimpangan yang telah terjadi atau pelaksanaan kerja tersebut. Pengawasan meliputi pemeriksaan apakah semua berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat, instruksi yang dikeluarkan, dan prinsip yang ditetapkan. Mungkin segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi yang kedua akan disampaikan kepada saudara Dehan Rahmatohorik tentang prinsip dan bentuk-bentuk pengawasan ataupun pengendalian. Kepada saudara Dehan Rahmatohorik, Nama saya Dehan Rahmatohorik. Saya akan menjelaskan materi tentang prinsip dan bentuk pengendalian atau pengawasan. Yang pertama, prinsip-prinsip pengawasan. Prinsip-prinsip pengawasan yang perlu diperhatikan menurut Mises ada beberapa hal. Yang pertama, tertuju pada strategi kunci sasaran yang menentukan keberhasilan, kemudian menjadi umpan balik sebagai bahan revisi dalam mencapai tujuan, kemudian merupakan kontrol diri, lalu bersifat langsung. Kemudian yang kedua ialah bentuk jenis pengawasan. Bentuk jenis pengawasan dapat dibedakan dalam bentuk pada sudut pandang pengawasan tersebut ditujukan. Yang pertama ialah dilihat dari subjek yang mengawasinya. Ada beberapa perbedaan bentuk, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal, pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, pengawasan formal dan pengawasan informal, pengawasan manajerial dan pengawasan staf. Kemudian bentuk jenis pengawasan yang kedua ialah subjek, sudut objek yang diawasinya. Dibedakan pula menjadi 4 bentuk, yaitu pengawasan material, pengawasan keuangan. Biasa pengawasan keuangan ini tertuju pada anggaran dan pelaksanaan, biaya-biaya yang dikeluarkan, dan pendapatan atau penerimaan dalam bentuk uang dan hasil. Kemudian yang ketiga ialah dilihat dari sudut fungsi dan kepentingan. Ada beberapa hal, yaitu pengawasan internal dan eksternal. Kemudian pengawasan preventif. Pengawasan preventif ini ialah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan kegagalan. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dibawakan kepada saudara Fahrul Roji tentang tipe-tipe pengawasan atau pengendalian. Kepada saudara Fahrul Roji, waktu dan tempat dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Fahrul Roji.
Baiklah, kali ini saya akan membacakan makalah kelompok 4 mengenai tipe-tipe pengawasan pengendalian. Ada 3 tipe dasar pengawasan, yaitu yang pertama pengawasan pendahuluan, feed forward control, atau sering disebut steering controls. Dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dan standar atau tujuan yang memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Pendekatan pengawasan ini lebih aktif dan agresif dengan mendeteksi masalah-masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum suatu masalah terjadi. Yang kedua, pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan concurrent control. Sering disebut pengawasan ya tidak. Screening control berhenti terus, dilakukan selama kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses di mana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dahulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan double check yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan. Yang ketiga, pengawasan umpan balik, feedback control. Pengawasan umpan balik juga dikenal sebagai fast action control, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan datang. Pengawasan ini bersifat historis. Pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi. Cuman ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dibawakan kepada Saudara Husnul Fauzan tentang fungsi pengawasan atau pengendalian. Kepada Saudara Husnul Fauzan, waktu dan tempat dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Husnul Fauzan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembacaan makalah kelompok 4 mengenai fungsi pengendalian atau pengawasan. Pengawasan ini mempunyai beberapa fungsi pokok, diantaranya itu sebagai berikut. Yang pertama, mencegah terjadinya berbagai penyimpangan dan atau kesalahan. Maksudnya bahwa sebuah pengawasan dapat mencegah terjadinya berbagai penyimpangan, kesalahan atau penyelewengan. Yang kedua, memperbaiki berbagai penyimpangan dan kesalahan yang terjadi. Artinya, dengan adanya suatu pengawasan dapat dilakukan tindakan perbaikan terhadap penyimpangan atau kesalahan yang terjadi agar tidak terus berlarut-larut yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan atau kerugian pada suatu organisasi. Yang ketiga, mempertebal rasa tanggung jawab terhadap karyawan atau para pekerja dalam melakukan tugas yang dibebankannya. Untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dapat pula ditempuh dengan cara membuat suatu laporan secara tertulis mengenai penyimpangan tersebut. Yang keempat, mendinominasikan serta semua kegiatan manajemen lainnya, yaitu dengan adanya pengawasan yang diharapkan sedini mungkin terjadinya suatu penyimpangan yang dapat dicegah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dibawakan kepada Saudara Muhammad Zauzar Arkananta, yaitu tentang sasaran dan tujuan pengawasan atau pengendalian. Pada Saudara Muhammad Zauzar Arkananta, waktu dan tempat dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zauzar Arkananta. Saya akan menyampaikan materi makalah kelompok 4 tentang sasaran dan tujuan pengawasan. Sasaran dan tujuan pengawasan yaitu 1. Mencegah terjadinya penyimpangan baik dalam penggunaan kekuasaan, kedudukan maupun keuangan. 2. Memperbaiki kesalahan, kelemahan, dan menindak penyalahgunaan serta penyelewengan. 3. Mempertebal rasa tanggung jawab kepada semua anggota organisasi. 4. Mendidik para pelaksana. 5. Menjaga agar pola dalam organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya terpelihara dengan baik. 6. Semua orang dalam organisasi akan memperoleh tempat sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan yang berbeda-beda.
7. Penggunaan alat-alat atau perlengkapan organisasi menjadi lebih efisien. 8. Sistem dan prosedur kerja yang sedang diterapkan tidak menyimpang dari yang telah direncanakan. Pengawasan bukan dasar bagi pemimpin untuk memberikan hukuman pada bawahannya, melainkan dasar bagi pemimpin untuk menentukan kebijakan dan mengambil keputusan yang strategis untuk membawa organisasi ke arah yang lebih berkualitas dan lebih baik seperti tujuan yang telah direncanakan. Dalam kebijakan umum pengawasan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dinyatakan bahwa sistem pengawasan harus berorientasi pada hal berikut. 1. Pengawasan fungsional yang dimulai sejak perencanaan yang menyangkut aspek penilaian kehematan, efisiensi, efektivitas yang mencakup seluruh aktivitas program di setiap bidang organisasi. 2. Hasil temuan pengawasan harus ditindaklanjuti dengan koordinasi antara pengawasan dan aparat penegak hukum serta instansi terkait turut menyamakan persepsi mencari pemecahan bersama atas masalah yang dihadapi. 3. Kegiatan pengawasan hendaknya lebih diarahkan pada bidang strategis dan memerhatikan aspek manajemen. 4. Kegiatan pengawasan hendaknya memberi dampak terhadap penyeleksian masalah dengan konsepsional dan menyeluruh. Kegiatan pengawasan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi teknis, sikap, dedikasi, dan integrasi pribadi yang baik. 5. Akurat, artinya informasi tentang kinerja yang diawasi memiliki ketepatan data atau informasi yang sangat tinggi. 6. Tepat waktu, artinya kata yang dihasilkan dapat digunakan sesuai dengan saat untuk melakukan perbaikan. 7. Objektif dan komprehensif, tidak mengakibatkan pemborosan atau inefisiensi. 8. Tindakan dan kegiatan pengawasan bertujuan menyamakan rencana atau keputusan yang telah dibuat. 9. Kegiatan pengawasan harus mampu mengoreksi dan menilai pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Setelah yang terakhir akan disampaikan kepada Saudara Ramadan Furqon tentang kesimpulan dari materi kami, yaitu fungsi pengawasan ataupun pengendalian. Kepada Saudara Ramadan Furqon, waktu dan tempat dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Ramadan Furqon, NIM 120751064, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Jadi saya akan menampilkan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi saya di sini akan menampilkan hasil diskusi tentang kesimpulan-kesimpulan dari materi dari kelompok kami. Yaitu kesimpulannya, pengawasan merupakan suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan, tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koneksi yang diperlukan. Tipe-tipe pengawasan itu ada 3, yaitu pengawasan pendahuluan, yang kedua pengawasan pada saat kerja berlangsung, yang ketiga pengawasan feedback. Pengawasan penting disebabkan karena perubahan lingkungan organisasi, peningkatan kompleksitas organisasi, meminimalisasikan tingginya kesalahan-kesalahan, kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang, komunikasi dan menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi. Perancangan proses pengawasan diantaranya yaitu merumuskan hasil yang diinginkan, menetapkan penunjuk hasil, menetapkan standar penunjuk dan hasil, menetapkan jaringan informasi dan umpan balik, dan menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi. Bidang strategik dalam pengawasan ialah transaksi keuangan, hubungan manajer dan bawahan, dan operasi-operasi produktif. Alat-alat pengawasan yang paling umum ialah manajemen pengecualian, manajemen informasi sistem, analisa rasio, dan penganggaran. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Kemudian materi yang dapat kami sampaikan mengenai fungsi pengawasan ataupun pengendalian. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun tindakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.